Ya, Bu. Mengkaji implementasi Rensa lembaga pendidikan Islam. Implementasi Rensa memperkaya paradigma keilmuan di bidang manajemen pendidikan Islam, khususnya kajian rencana strategis pada sekolah lembaga pendidikan tinggi pendidikan menggunakan ini merupakan bukan melalui observasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi. Ingat ya, observasi itu nanti apa yang diobservasi ya. Betul enggak gitu. Oke, kita lihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil implementasi Rensa ini 2 kali menunjukkan penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil implementasi ini bahasanya banyak redundant menunjukkan bahwa beberapa indikator yang telah direncanakan pada gitu. Ini aja. Universitas Muhammadiyah targetnya bagaimana itu kalimatnya bertele-tele kan? Belum mencapai target tahun 2020. Tahun 2020 kan gini mestinya. Belum mencapai target namun tetapi tidak terjadi penurunan. Apa maksudnya? Apa yang tidak terjadi penurunannya? Penurunan apa ini? Namun tidak terjadi penurunan apa-apa. Bahasanya itu harus clear. Ya, itu yang saya sebut clear, concise, tidak berpanjang-panjang lebar-lebar kalimat menyusun kalimat. Clear, jelas, concise, singkat, padat, nggak bertele-tele, kemudian kredibel. Ini nggak clear nih, penurunan apa? Ya. Nih coba. Bahwa beberapa indikator masih belum ada informasi dan capaian dianggap 0. Mestinya kan disebut ada beberapa indikator yang tak tercapai. Apa itu? Jadi belum tercapai itu indikator yang mana? Ya. Jadi lanjut aja kalimat ini, belum mencapai target, yaitu apa? Apa yang indikator yang nggak tercapai itu? Ini harus dijelaskan. Langsung itu kan kesimpulannya mestinya itu. Yang tak tercapai itu apa? Kemudian selanjutnya memperhatikan beberapa indikator masih belum ada informasi dan capaian dianggap 0. Berarti masih kalau belum ada informasi, itu bicaranya tersenggara apa tidak, kan itu. Kalau belum ada informasi, ya ini yang perlu dicari tahu, dikumpulkan data. Ini nggak benar nih kalau caranya begini. Saya itu ketus ya. Ini mestinya nggak begitu. Capaian dianggap 0 itu dianggap 0 oleh siapa? Sekarang itu gunanya kita meneliti kan. Kita cari informasinya ini mestinya kapan. Beda kalau misalnya ini untuk 2020, 2019, 2024 misalnya. Kan kita lihat yang dibuat program 2019, 20, 21, yang 3 tahun ini aja. Kalau yang misalnya 2022, 2003 kan memang belum sampai waktunya. Ya nggak usah itu yang dilihat yang tahun berjalan kemarin dengan yang sekarang. Mestinya kalau tahun yang berjalan kemarin dan sekarang
itu ada informasinya. Kalau kita nggak dapatkan, itu gunanya riset gitu. Nah, kalau selanjutnya untuk tahun selanjutnya ini nggak perlu dibahas dulu karena kita ngukur yang sampai sekarang ada. Oke. Yang diteliti tahun lalu dan yang berjalan mestinya. Kalau yang akan datang itu ya nanti lah. Kan implementasi ini. Nah ini kemana-mana lagi. Dengan demikian MONEP dapat dilakukan tim MONEP dengan mudah. Ini kerangka berpikirnya yang rancu nih. Mestinya arahnya bukan ke sini. Ya, karena kita kan mengkaji nih implementasi. Jadi implementasi ini kerangka berpikirnya sama lah kayak Pak Edi tadi. Apa yang tertulis di Renstra, kemudian apa yang terselenggara laksana dan apa yang tidak laksana. Jadi ini enggak. Ini perlu dipertanyakan. Gitu. Nah ini apa isinya seperti itu Pak Wismanto? Iya Bu, karena data yang ada di fakultas itu ketika kita tanyakan ke MIPU, kenapa tidak ada, jadi bingung untuk menelitinya sementara kita sudah mulai untuk mencoba melakukan penelitian itu. Nah, ketika kita tanyakan nggak ada data indikatornya, ini indikator dikatakan lulu apa namanya sudah terlaksana atau belumnya, ada atau tidak. Kita tanyakan ke fakultas nggak ada, kita tanyakan ke UPN belum ada. Nah, jadi gimana cara membuatnya gitu. Akhirnya kita coba ya seperti meraba-raba lah jadinya Bu. Pak Wismanto mendapatkan dokumen Renstra-nya apa enggak dari kampus? Dapat Bu. Dapat. Di dokumen Renstra-nya itu, di dokumen Renstra-nya itu ada roadmap enggak? Ada roadmap-nya enggak? Kan Renstra itu juga ada lampirannya, roadmap berupa peta perjalanan program itu. Kalau Renstra itu kan mungkin sifatnya general gitu ya, bahasanya itu masih belum terperinci. Ya, rincian kegiatannya itu ada di roadmap-nya. Dulu saya pernah pernah kasih kan itu yang kayak model UIN Suska. Iya. Ingat kan? Iya. Jadi misalnya apa ya dulu dalam artikel profil di mana ya? Yang UIN Suska. Ini contohnya. Lihat nggak? Belum tampil Bu. Belum tampil. Udah tampil belum? Belum, Bu. Oke. Saya stop dulu. Nih, kayak gini. Ya. Ya kan? Mestinya Renstra itu ada roadmap-nya, lampiran. Kan dia berapa nih? Berapa tahun? 2014 akhir sampai pertengahan 2014 sampai pertengahan 2018. Jadi ini 4 tahun. Nih, jadi program strategisnya apa, subprogramnya apa, sasarannya apa, output yang diharapkan apa ada mestinya di kalau Renstra yang benar itu ada. Kalau Renstranya belum tersusun sebaik ini, ya mestinya yang masalah itu di Renstra, Pak, bukan di jangan bicara dulu implementasi.
Lebih baik Rensra-nya itu, berarti Rensra-nya bisa jadi pedoman. Repot Bapak ngumpulkan data karena implementasi itu sebagai kaca perbandingannya oleh kita itu dokumen Rensra. Di dokumen Rensra itu mestinya sudah ada outputnya apa, misalnya penyusunan pedoman pengembangan kurikulum yang berbasis integrasi keilmuan. Outputnya itu adalah buku pedoman teks ya. Ini buku pedoman pengembangan kurikulum berbasis integrasi keilmuan tingkat universitas dan program studi disahkan oleh Senat, ditetapkan oleh Rektor. Tahun kapan itu? 2014-2015. Gitu. Nah, itu kita tinggal tagih, tanya ini. Pergi ke universitas mana pedoman pengembangan kurikulumnya. Ini ada juga prodi, berapa prodi yang tidak punya. Tapi Oke. universitasnya kalau gitu Bu, yang kita ini ya. Yang diwawancarai WR1 dan ketua prodi ini. Iya. Nah, Nggak ada terus Bu di roadmap-nya, memang roadmap-nya itu memang nggak ada. di Rensra mereka nggak ada, berarti Nggak yang ada di Rensra. Ini kan fakultas tempat saya sendiri nih. Jadi kebetulan ya. di Fakultas Studi Islam kita tanya, kata beliau yang bagian mutu kita ngambilnya punya ekonomi kemarin Pak, kita contoh, kita tanya ke Nah, itu ekonomi dia. memang seperti itu. Nah akhirnya kita ke LPPM nggak jelas juga, jadi tambah bingung untuk melanjutkan. Akhirnya kita coba meraba-raba dulu berdasarkan hasil diskusi dengan mereka gitu kan. Nggak bisa meraba-raba, Pak. Riset ini nggak bisa meraba-raba. Jadi, kalau begitu kondisinya, Ya, ya. Dasar berpijak untuk risetnya tidak kuat. Permasalahannya bukan diimplementasi nantinya, tapi permasalahannya itu ada di dokumen Rensra-nya. Lebih baik Rensra-nya itu yang diteliti, kemudian mengukur dan lain-lainnya itu. Prinsip-prinsipnya itu. Tadi apalagi dibilangnya Rensra ini copy paste dari fakultas lain. Padahal existing condition fakultas lain dengan existing condition fakultas Bapak secara internal dan eksternal itu berbeda. Apalagi program. Jumlah dosen saya kira misalnya gini aja, berapa prodi yang ada di fakultas yang dicontoh Rensra-nya dengan prodi yang dimiliki oleh fakultas Bapak itu akan berbeda. Komposisi dosen, berapa dosen tetap, berapa dosen tidak tetap, yang ahli, yang doktor, yang master, yang profesor, itu dari segi kapasitas saja udah berbeda. Belum bicara lab, alat pembelajaran. Maka kebutuhan yang ada di Rensra yang ditiru dengan fakultas yang Bapak punya pasti berbeda. Maka capaian-capaian dan programnya mestinya juga berbeda, nggak bisa. Jadi yang masalah itu pada dokumen Rensra-nya. Kita nggak bisa lanjut itu untuk penelitian kalau basic pondasinya itu yang udah bermasalah. Jadi coba mau ngarang apa coba tadi kalau misalnya tadi yang ininya itu nggak jelas. Kalau implementasi itu kan kita mengkonfirmasi ini sebetulnya. Iya, udah terlaksana atau belum Bu? Iya, makanya kita nggak bisa bicara juga tahun yang belum berjalan dan yang sedang berjalan atau yang lewat. Kita nggak bisa. 2022 kita belum bisa bicara itu. 2001 sampai bulan ini yang kita bisa bicara ke belakang gitu. Ya, gitu. Saya nggak tahu separah itu persoalannya kemarin karena yang disampaikan kan nggak selain lah. Dianggapnya udah dokumennya udah jadi, udah bisa untuk basic untuk dasar starting point kita udah ada gitu saja itu. Oke, yang lain apa lagi? Terima kasih Bu. Ya. Tanya Bu. Ya, silakan Bu Heria. Misalnya dalam studi pendahuluan kita menemukan bahwa di setiap tahapan Renstra itu di setiap elemen kajiannya tuh memang bermasalah. Misalnya pada eksistensi bermasalah, pada proses penyusunan ada masalah, pada implementasi ada masalah. Akan tetapi ketika kita
berbagai permasalahan itu kita untuk sementara berasumsi bahwa itu masalah-masalah yang sebetulnya tidak terlalu substansial dan tetap memberikan jaminan bahwa implementasi pada Renstra ini masih bisa jalan gitu. Artinya masalahnya tuh di ketiga aspek itu tuh ada, tapi sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau kita membatasi kajian itu bisa enggak ketiga-tiganya kita jadikan skop kajian, Bu? Apa jadinya? Misalnya gini, Bu. Pembahasan. Pada eksistensi, kalau kita lihat pada kajian existing condition, ini kan kita pakai pakai apa namanya itu analisis SWOT gitu. Tapi ketika kita kaji dokumen Renstranya, yang ditampilkan hanyalah masalah dan ancaman ya, tantangan. Permasalahan dan tantangan, tapi tidak menampilkan potensi-potensi gitu. Ya. Nah, itu salah satu kita melihat untuk sementara adanya masalah pada dokumen itu sendiri, itu kan eksistensi dokumennya, Bu. Kemudian pada proses penyusunan juga kita menemukan kelemahan pada proses yang mana tidak semua pihak yang seharusnya dilibatkan itu ikut dilibatkan dan tidak memakai semacam forum resmi gitu. Nah, jadi Renstra itu memang dikomunikasikan tapi tidak dalam forum formal penyusunan Renstra gitu. Jadi memang dikonsultasikan secara bertahap sampai diberikan tanda tangan oleh pimpinan dan sebagainya, tapi tidak ini secara resmi. Nah, itu menurut saya itu masalah, tetapi masih bisa ditoleransi karena hal-hal yang memang perlu ada pada proses itu sebetulnya ada, akan tapi tidak ideal gitulah mungkin menurut saya. Kemudian pada implementasi juga masalah juga ada pada implementasi itu. Salah satunya sama dengan kasus Pak Edi tadi itu terkait dengan suasana pandemi gitu. Kemudian ini menyangkut pendanaan yang kalau kata Ibu pada instansi pendidikan negeri itu dana-dana itu kan dipotong gara-gara COVID gitu. Nah, itu masalah yang sangat utama pada implementasi kalau saya lihat gitu. Jadi pada ketiga aspek itu kita menemukan ada masalah gitu. Bisa nggak ketiga-tiganya kita masukkan dalam satu skop kajian riset? Padahal ini juga mini riset sebetulnya gitu, Bu. Atau kalau secara prioritas sebaiknya kita cari yang mana gitu, ambil skop yang mana gitu, Bu. Oke, bisa sih. Jadi misalnya perumusan dan implementasi Renstra titik 2, ya kan? Komprehensivitas, formalitas, dan apa tadi yang membahasakan yang lain itu cukup satu kata aja. Jadi jadi kan perumusan dan implementasi Renstra. Perumusan. Cover dua-duanya ya. Perumusan dan implementasi ya. Perumusan dan implementasi Renstra titik 2. Hanya saja kita fokuskan, kan ngambil isu yang menjadi masalah itu. Komprehensivitas, apa bahasa lainnya? Maksudnya komprehensivitas ya, Bu ya. Ya, maksudnya kan ternyata Renstra itu tidak kurang komprehensif dalam rumusannya. Tadi kan kurang menyeluruh, ya kan? Kurang menyeluruh, artinya tadi melihat pada mestinya SWOT-nya itu mesti ada 4, ya kan? Tetapi ternyata hanya menyebutkan 2. Bukan berarti yang 2-nya tidak ada, tetapi tidak komprehensif penjelasannya itu pada perumusan. Ya, oke. Kemudian formalitas penyusunan Renstra itu yang formalnya mestinya nanti kan bicara kerangka teori, ya kan? Ideal formalnya itu kan mestinya mengacu kepada aturan lebih tinggi, terus orang-orang yang terlibat di dalam itu secara formalnya harusnya siapa. Tapi mungkin karena keterbatasan anggaran, kalau mau diformalkan biasanya kan harus
undang narasumber, ya kan, reviewer internal dan eksternal misalnya, atau menghadirkan dosen-dosen secara formal. Orang seringkali bicara kalau itu tuh nanti ada snack-nya gitu kan. Ada sertifikatnya. Buat sertifikat kan juga beli kertas, beli print kan, berarti harus ada biaya. Nah, bisa jadi prodi berpikir kita nggak ada dana, ya udah sekarang kita ambil aja itu melalui kita-kita yang di dalam yang mengantor tiap hari gitu. Itu kan sifatnya kebijakan kan. Iya. Tapi itu tidak melanggar substansi. Karena kemudian dia tetap ada, cuman tidak diformalkan sebagaimana seharusnya gitu. Ya itu seni manajemen sih. Seni manajemen, kan manajemen itu juga nggak harus kaku selalu. Karena kalau harus kaku seperti itu jadinya nggak ada duit, jadi nggak jadi buat. Bisa jadi itu yang berlaku yang Pak Wismanto, nggak ada duit buat membayar dosen-dosen merumuskan Renstra, menggaji orang untuk berpikir. Akhirnya udahlah kok kita copy paste saja dari fakultas sebelah gitu. Ya kan? Jadi kurang nyeni itu pimpinannya kalau gitu, nggak main seni manajemennya berarti. Oke, itu berarti terkait formalitas, tapi kan nggak harus selalu formal, yang penting kan kemudian ada ya formalitas. Terus satu lagi itu apa cara membahasakan yang tadi terakhir itu keterbatasan ya. Iya. Problemnya itu problem pelaksanaan. Iya, suasana pandemi sih sebetulnya Bu. Dana jadi terpotong, cari kata kunci apa gitu. Kata kunci apa yang bisa mewakili itu. Tadi misalnya komprehensivitas itu yang dimaksud itu, nanti diuraikan kan. Formalitas gitu. Itu kan nanti orang tahu formalitas itu apa sih, maksudnya itu nanti ada diisi. Ini kan judulnya singkat padat gitu aja. Dan apa ya? Boleh langsung pandemi aja, Bu. Ya, dan kendala karena pandemi. Kendala implementasi ya, Bu. Ya. Dan kendala implementasi karena pandemi atau apa istilahnya ya. Singkat padat tapi dia ini terkait pandemi. Judul tuh nggak boleh lebih lah dari 20 kata. Lebih singkat, lebih padat. Bahkan kadang dibatasi 15 kata aja judul itu. Masih 9 kata. Oh iya. Ya oke. Ya Bu. Berarti sepertinya saya ini memang harus bongkar ulang gitu. Tapi masih dalam tema yang kemarin juga setelah penyusunan juga sebetulnya. Ya Bu, terima kasih Bu konsultasinya. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat memperbaiki ya. Terakhir Bu. Elvina ya. Kapan terakhir Bu? Kapan deadline Bu? Kapan deadline-nya? Ya. Terakhir ini udah tanggal 14, 15 ya. 1 minggu lagi loh. 15 minggu depan itu udah tanggal berapa ya? 22 Bu. 22 dan ya kita emang nggak bisa menunggu sampai publish ya, tapi kita menilai sampai di mana jadinya gitu, mau jadinya gitu. 22 dan kita membimbing sampai batas waktu akhir Juni inilah kita teruskanlah tatap mukanya sampai Juni dan kita akan lihat progres dari masing-masing artikel dan kita menilai sampai progres yang Bapak Ibu capai. Ya. Jadi minggu depan itu tanggal 22 Juni, satunya lagi 29 Juni. Ya, jadi masih ada 2 minggu lagi lah. Juli kita ada lagi karena kita harus sudah menyerahkan nilai. Awal Juli itu kita harus sudah menyelesaikan nilai pasca. Ya. Berarti sampai tugas Ibu menilai sampai hasil yang kami dapat Bu ya, bukan dari submit atau publish ya Bu ya. Ya, karena sekarang faktanya kan masih di sini kan. Belum sampai gitu.
Belum kemana-mana. Belum kemana-mana. Apalagi yang bongkar pasang Ya, ya. belum sampai ya. Jadi yang kita nilai prosesnya Pasang ini. yang parah nih. Yang kita nilai prosesnya. Tapi saya bersyukur karena kalau nggak diangkat ini kemarin nggak tahu kan kelemahannya. Iya. Ya, betul. betul. Ya itu gunanya riset itu. Kita ya riset yang baik itu adalah ketika kita memang memberikan perbaikan terhadap yang kita teliti. Jadi ya termasuk informasi-informasi semacam ini. Baik, jadi insya Allah tuh yang pasti tanggal 22 nanti kita lihat perkembangannya. Tanggal 29 itu nanti apa dimungkinkan lagi kita masih tetap muka atau enggak. Jadi kalau mau dan mendapatkan saran perbaikan lagi, upayakan minggu depannya itu semua ada yang disetor gitu untuk kita nilai. Nah, lebih baik kalau lebih cepat lebih baik. Jadi saya punya waktu juga. Karena kalau hari Minggu tuh apa ya, kadang ya undangan apa-apa segala gitu ya. Hari Senin saya juga ada jadwal agenda. Nah, terus Selasa pagi kayak gini kan udah mentok banget gitu. Jadi ya itu kadang mesti ini curi-curi waktu juga ya. Oke, baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Semoga berkah. Semangat semuanya, Pak Camat juga. Ya, Bu. Semangat, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Absen, Bu, absen. Gak bisa masuk absen nah. Admin Udah Bapak udah di meet kata Bu Asmarita. ada yang punya kampus nggak? Lagi ngejar absen nggak bisa masuk ya. Ke C3 aja, Bu. Email saya ini lupa password yang UIN. Tinggal sedikit lagi ya. Ke C3. C3. Sempat C3 nih Pak Edi. Tinggal 926.